Shalom, puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita berkumpul untuk senantiasa memuji akan memuliakan akan nama Tuhan, saya percaya oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Untuk itu, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami datang kepadamu karena kami rindu untuk memuji dan mempermuliakan nama Engkau. Kami merasakan setiap kasih kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Begitu saja pun saudara bangkit berdiri. Sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sekali lagi ku ada sebab anugerah-Mu, ada. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi hidup kami. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, sehingga hari ini Tuhan Yesus kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kami rindu beribadah mempermuliakan Engkau dalam ibadah online. Tuhan kuduskan kami, Tuhan ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami masing-masing dengan malaikat-Mu
dan darah-Mu yang berkuasa membungkus setiap hidup kami. Dengan tenang dan berkonsentrasi yang penuh, kami menikmati setiap hadirat Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang baru, hikmat otoritas, Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan Tuhan, berdiri menjadi saluran berkat, sehingga bila pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu, dewasakan, murnikan. Dan bela tubuh dan darah yang hari ini kami akan terima, menguduskan, menyucikan hidup kami, membuat hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan setan, roh-roh yang jahat, roh-roh orang kuat sekitar tempat kami. Setiap roh-roh kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Uranalah masih, uranalah masih. Tancapkan panji salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan, akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap menunaikan dan tabiskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau pagi hari ini kita mau bersorak bagi nama Dia, kita mau muji dan mempermuliakan akan nama Dia, bahwa kita mau bangkit, kita mau serukan akan nama Dia, karena Dialah nama yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Glory. Amin. Haleluya. Maju katakan kuasanya.
kehidupan saya dan saudara. Dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dialah yang senantiasa memampukan setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu kita mau bersorak bagi nama Dia. Kita lebih memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita angkat pujian kita yang kedua. Haleluya. Bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji-pujian umum saya tibakan sampai di sini saudara. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Sebagai tanda ibadah kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya mampu membalas, memberikan kehidupan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Amin Tuhan. Oh, kami mau tetap cinta Engkau dalam kehidupan kami. Amin Yesus.
Biarlah ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami mau tetap cinta, bahwa kami mau tetap setia untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kasih kebaikan-Mu Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah semuanya naik menjadi korban bau harum menyenangkan akan hati-Mu. Saatnya kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu, sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi bagi anak-anak-Mu yang berikan persembahan di hadapan-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang tidak sempat memberi karena tidak punya, Engkau mencurahkan juga berkat dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama selalu mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Berkati Tuhan akan pekerjaan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi usaha mata pencarian bagi sidang jemaat-Mu, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Manakala kami akan memberikan persembahan kami, ada kuasa kegelapan iblis setan yang tidak tinggal diam, yang memberikan kami roh seada-adanya, roh kekikiran, roh pertimbangan. Saat ini kami sepakat patahkan, tolak kami, tengking kami, hancurkan semua itu. Dia tanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan mau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, dirahkan lawan raisi karena wese. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Bukan mata hatiku yang ku memandang
Kita percaya, ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Nya. Mari saudara, kita siapkan tanah hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa di saat Engkau berfirman dalam kehidupan kami, itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku hanya ditentukan
Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kekuatan, inspirasi, dan kemenangan di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, mari Kau berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu, setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran Allah. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan setan, roh yang jahat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Ya dalam musik. Silakan Kau berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Kami siap sedangkan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Sekali lagi Shalom Elohim. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Nya yang dinyatakan bagi kehidupan kita, sehingga hari ini saudara kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, mari tidak berlambatan, sama-sama kita mau belajar firman. Saya undang kita bangkit berdiri, buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6, dalam ayat 10 sampai pada ayat 12. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang makna daripada doa Bapa kami. Injil Matius pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-12. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu lalu saya sudah menjelaskan ada 3 poin yang penting tentang saudara makna daripada doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya secara khusus. Dan doa Bapa kami ini saya sudah katakan saudara, berbicara tentang bagaimana hubungan antara Allah dan kehidupan umatnya, hubungan antara umat Tuhan dengan sesamanya, dan bagaimana saudara iblis yang coba mengganggu kehidupan orang percaya. Dan yang terakhir, permohonan kita hanya kita tunjukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini ada 3 poin yang penting sama-sama kita pelajari. Bagian yang keempat saudara, dalam ayat yang ke-10 bagian B, dia katakan begini: jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan saudara menyatakan hal ini bukan sekedar sebuah statement saja dari Tuhan Yesus, tapi Tuhan benar-benar melakukan hal itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tuhan betul-betul melakukan kehendak daripada Bapa yang ada di sorga. Demikian pula kehidupan Anda dan saya pada hari ini. Bagian yang keempat dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bagian yang keempat yang kita pelajari saudara, Tuhan mau untuk kita melakukan kehendak daripada Tuhan Yesus, baik di bumi yang merupakan hidup kita preventif, apatah lagi kehidupan kita yang ada di surga. Di muka bumi ini kita penuh dengan keterbatasan, kekurangan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, sebentar pada waktu kita sudah berada dalam Yerusalem yang baru, dalam Wahyu 21 dan Wahyu 22, di mana suasana surgawi Tuhan turunkan dari sorga masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Dan di sana tidak ada lagi dosa. Di sana tidak ada sesuatu lagi yang najis. Karena Anda dan saya akan menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa mati,
Dan yang kita lakukan dalam Yerusalem yang baru dalam ayat 22 ayat yang ketiga adalah kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah saudara, untuk belajar melakukan kehendak Tuhan, ada harus sebuah kerinduan yang hadir bagi hidup kita. Kalau kita melihat kebenaran Allah dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, dalam Amsal pasal 3 ayat 3 sampai ayat 5 dia katakan begini. Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 3 sampai ayat yang kelima, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam ayat ini dengan jelas saudara, Raja Salomo mengajarkan Anda dan saya untuk tetap terpaut dengan Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi dengan hidup ini, tetapi kehendak Tuhan. Bukan rancangan kita yang jadi, tetapi adalah rancangan Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita masih menggunakan logika kita masih menggunakan nalar manusia yang terbatas, yang lemah, maka kita tidak akan pernah saudara mengikuti dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Tapi pada waktu kita buka hati, kita merendahkan diri dan mau selalu belajar kepada firman Tuhan, yang adalah merupakan saudara patron di dalam kehidupan Anda dan saya, maka yakinlah saudara, Tuhan akan selalu menyingkapkan, Tuhan akan selalu membukakan bagi Anda dan saya apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose pasal yang pertama. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-9 dia katakan begini. Kolose pasal pertama ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kalau ada hikmat Tuhan, ada pengertian yang benar, di mana hikmat itu adalah pengetahuan yang sempurna akan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, Yohanes pasal pertama ayat pertama katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam ayat 14 dalam Yohanes pasal pertama, firman itu telah menjadi kalam, telah menjadi manusia demi Anda dan saya. Kita mau selalu meminta hikmat dari Tuhan, supaya saudara kita punya pengertian yang benar. Karena pada waktu kita punya pengertian yang benar, maka kita akan rindu selalu, terobsesi selalu mau melakukan kehendak Tuhan, menjadi awasan dalam hidup Anda dan saya. Apa dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, di dalam ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 7 ayat 21 katakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kata berseru ini saudara artinya orang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan cara orang percaya berkomunikasi dengan Tuhan yang pertama melalui doa. Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan engkau hal-hal yang tidak engkau pahami, hal-hal yang engkau tidak mengerti. Yang kedua saudara, cara kita berseru kepada Tuhan adalah melalui ibadah kita. Mazmur 100 menjelaskan bagaimana kita masuk dalam pintu gerbangnya Tuhan, membawa pujian, menaikkan syukur kepada Tuhan.
orang yang beribadah kepada Tuhan sesuai yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya dalam Ibrani pasal 8 dan Ibrani pasal 9, dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8, ibadah yang sesuai tabernakel. Pada waktu kita lakukan itu dengan penuh kesubuhan hati, maka percayalah saudara, dalam Keluaran 23 ayat 25, jika kamu taat beribadah kepada Tuhan Allahmu, diberkatilah rotimu, diberkatilah air minumanmu, dan penyakit itu dihalaukan di dalam hidupmu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita berseru kepada Tuhan. Pada waktu saudara Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi bagi kehidupan kita, Dia sementara berseru kepada saudara dan saya. Sehingga Matius 11 ayat 28 tulis berkata, marilah kepadaku setiap kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Semuanya itu dilandaskan dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena pada waktu kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan Yesus katakan di dalam ayat ini, saudara, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di sorga. Hidup kita di dunia ini preventif, saudara. Kita sudah berada di penghujung akhir zaman, dan kita merindukan hidup yang kekal itu terjadi bagi hidup saudara dan saya. Tuhan mau hari ini, saudara, biarlah kita selalu berada dalam hadirat-Nya untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, sehingga saudara bukan kehendak saya dan saudara yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Kita belajar dengan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Pada waktu Dia berdoa di Taman Getsemani, 3 kali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa-Nya yang ada di sorga. Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Ku yang terjadi. Saya mau katakan Yohanes 14, Bapa dan Yesus itu sama. Tuhan punya kuasa. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu waktu Dia datang ke dunia, saudara, Dia adalah Allah 100% dan Dia manusia 100%. Dari segi kealahannya 100%, Dia bisa membatalkan saudara kematiannya di atas bukit Kalvari itu. Tapi saudara, Tuhan Yesus lakukan itu supaya Dia melakukan kehendak Bapa di sorga, supaya karya keselamatan yang telah dirancang oleh Bapa dalam Yohanes 3:16 itu terjadi bagi kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan saudara dan saya pribadi. Yang kedua, saudara, kita lihat kebenaran Allah di dalam ayat yang ke-11. Dia katakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hal yang kelima yang kita pelajari, makna daripada doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Kata hari ini menunjukkan setiap waktu Tuhan memberkati Anda dan saya, tidak secara temporer, tetapi Tuhan memberkati Anda dan saya secara terus menerus dan berkelanjutan di dalam hidup kita. Injil Matius pasal 6 juga menjelaskan tentang bagaimana Tuhan Yesus, saudara, menjelaskan tentang hal kekhawatiran itu. Sehingga Tuhan menggambarkan, saudara, mulai dari ayat 25, bagaimana burung pipit yang ada di udara, yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi Tuhan berkati. Bagaimana bunga bakung yang ada di lembah, yang lebih bagus daripada kebesaran, pakaian kebesaran seorang Raja Salomo. Apatah lagi saudara dan saya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tekankan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34, Dia katakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita yang memanage berkat Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saudara, kita ini alat untuk menyalurkan berkat Tuhan. Pada waktu Anda menahan berkat Tuhan untuk menyalurkan berkat itu bagi kemuliaan Tuhan, dalam 1 Korintus 10 ayat 31, maka berkat itu tidak akan pernah mengalir bagimu. Karena Alkitab katakan setiap hari Tuhan menyiapkan berkat bagi Anda dan saya.
dan porsinya itu adalah domainnya Tuhan. Tapi tergantung juga kehidupan saudara saya pada waktu kita memberi. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Siapa yang menabur banyak, dia juga menuai banyak. Mari hari-hari yang kita lewati saudara, hari-hari yang penuh dengan ketidakjelasan. Tapi saya mau kasih tahu Anda dan saya, orang-orang yang di dalam Tuhan, mari jangan khawatir. Tuhan memberkati kita setiap hari secara berkecukupan. Kenapa dikatakan berkecukupan? Karena Tuhan tahu saudara, kebutuhan Anda dan saya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Karena saudara, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus bagi hidup Anda dan saya. Kita makan makanan yang berlebihan, maka itu juga akan menjadi masalah bagi tubuh kita. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal yang ketiga, kalau kita lihat kebenaran Allah, saya tertarik sekali dengan ayat ini. Dikatakan dalam Efesus pasal yang ketiga, dalam Efesus pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-20 dia katakan begini. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan mengajarkan Anda dan saya untuk meminta berkat daripada Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita memikirkan saudara, apa yang perlu kita minta kepada Tuhan. Otak Anda dan saya kecil sekali. Pikiran kita terbatas saudara, untuk meminta kepada Tuhan. Tapi yang luar biasanya ayat ini katakan saudara, Tuhan akan melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. 1 Korintus 2 ayat 9 kaitannya jelas. Apa yang tidak pernah timbul di hati kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, dan apa yang tidak pernah kita lihat, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Elia pada waktu berada di janda yang ada di Sarfat, janda itu janda yang paling miskin. Tapi Tuhan bisa memberkati janda itu dan memberkati Elia. Elia waktu di Sungai Kerit, Tuhan kirimkan makanan melalui burung gagak, spesies burung yang paling rakus. Tapi saudara, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya, karena ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Dan kuasa apa itu, Kak? Yang pertama adalah kuasa firman. Kita sudah dibaptis air, kita sudah dipenuhkan Roh Kudus. Kuasa firman itu dinyatakan bagi hidup kita. Sehingga Roma 1 ayat 16 dan 17, Injil firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Kita jangan takut menghadapi hidup ini. Ada firman Tuhan, ada kekuatan Allah yang terjadi bagi hidup kita. Kuasa yang kedua adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah Parakletos. Dia adalah penolong bagi Anda dan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah persoalan yang sedang hadapi. Tapi yakinlah Roh Kudus sebagai Parakletos yang akan hadir untuk menolong kehidupan kita. Dia menyiapkan setiap hari berkat Anda dan saya, dan itu tidak pernah kurang. Saudara, bangsa Israel waktu berjalan dari Gosen menuju ke tanah perjanjian, tanah Mesir, tanah Israel, maka di perjalanan itu Tuhan kirimkan manna. Manna itu makanan yang dikonsumsi oleh malaikat-malaikat di surga. Anda bisa bayangkan, manna itu Tuhan kirimkan dari surga kepada kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dan jumlah mereka tidak main-main. Ada 2.500.000 orang yang harus diberi makan, saudara. Di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Dan satu orang itu 3,6 gomer. Kalau dihitung liter, saudara, satu orang 10 liter. Dan itu tiap hari Tuhan berikan.
Tapi Tuhan mau saudara betul-betul mereka setia. Karena setiap orang yang mau mengambil daripada mana itu, dan kemudian lambat saudara, dan terbit matahari, maka mana itu mencair. Kunci keberhasilan, kunci berkat bagi hidup saudara saya, Matius pasal yang 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Banyak bangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan lupa saudara mesbah keluarga. Jangan lupa biston keluarga, yang harus kita selalu tekun lakukan dalam hidup kita. Dan kita percaya setiap hari Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi kehidupan Anda dan saya. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, nanti minggu berikutnya kita akan lanjutkan pada season yang ketiga. Dalam ayat 12 dia katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal yang genap saudara, makna doa Bapa kami Tuhan mengajarkan untuk saudara dan saya mengampuni orang lain. Perkataan yang pertama yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali ada orang yang menjengkelkan diri kita. Seringkali ada orang yang membuat kita menjadi marah. Seringkali ada orang yang saudara sengaja membuat kita saudara tidak damai sejahtera. Sehingga tanpa sadar saudara, kita sentimen dengan orang itu. Tanpa sadar kita menyimpan sakit hati itu, dan kita tidak mau mengampuni orang itu. Tapi hari ini kita belajar, saudara, Tuhan mau mengajarkan bagi Anda dan saya untuk kita melepaskan pengampunan. Kalau kita mengampuni orang saudara, maka Tuhan akan mengampuni hidup kita. Ayat 14 katakan begini dalam Matius pasal 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tidak ampuni saudara kita, Tuhan juga tidak mau ampuni kita. Satu ketika Tuhan, murid-murid bertanya, berapa kali kami harus mengampuni orang? Dan Tuhan Yesus katakan 70 kali 7. 70 kali 7 bukan berarti 490 kali kita ampuni orang, saudara. Waktu berbuat sesuatu yang tidak mengenakan bagi hidup kita. Tapi 70 kali 7 itu kita kaitkan dalam Daniel pasal 9 ayat 23 dan 27, berbicara saudara tentang pelajaran 70 sabat. Artinya Tuhan mau di 3 zaman yang ada. Di zaman Bapa itu ada 2000 tahun, di zaman Anak itu ada 2000 tahun, dan di zaman Roh Kudus juga ada 2000 tahun. Semua umat Tuhan yang ada di sana harus melepaskan pengampunan. Artinya pengampunan itu tidak ada batasnya. Kita tetap melepaskan pengampunan kepada siapapun. Kalau waktu kita melepaskan pengampunan dan orang tidak mau menerima akan pengampunan yang kita berikan, maka mereka akan berurusan dengan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saudara, mari kita mau saling mengampuni, supaya Tuhan ampuni setiap dosa Anda dan saya. Berpikirlah positif, melihat segala sesuatu dengan positif. Jangan suka menjudge orang dengan negatif, sehingga pikiran kita akan negatif, perkataan kita akan negatif, dan perbuatan kita negatif. Tapi waktu kita menjudge orang dengan positif, maka kita akan berpikir positif, berkata positif, dan kita akan melakukan juga sesuatu dengan positif. Ingat, yang memperhitungkan kontribusi yang Anda dan saya berikan bukan manusia, tapi Tuhan. Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biar Tuhan memberkati kita dengan 3 poin pada hari ini. Makna daripada doa Bapa kami menjadi berkat bagi hidup saudara dan saya pribadi. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini untuk mau saudara menerima
tubuh dan darah Tuhan. Dia telah berkorban bagi saudara dan saya. Dia telah mati bagi kehidupan kita. Dan hari ini saudara, kita mau menerima tubuh dan darahnya yang telah Dia berikan bagi Anda dan saya di atas bukit Kalvari. Tubuhnya telah terpecah-pecah dan darahnya yang berkuasa itu telah mengalir bagi saudara dan saya. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang Kau telah nyatakan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ada 3 poin yang penting yang kita pelajari tentang makna doa Bapa kami. Biarlah itu menjadi bagian hidup kita. Anda dan saya sudah melihat kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Hari ini mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian kita dan persiapkan hidup saudara dan saya. Terima tubuh dan darah Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Ya Rabbi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu pada hari ini. Tanamkan, materikan firman-Mu pada tanah hati kami yang paling baik. Mampukan kami mengaplikasikannya dalam hidup kami dari hari lepas ke hari. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Roti dan air anggur ini kami melihat dengan mata iman. Inilah tubuh dan darah Tuhan, Engkau berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub.
tercurah di dalamnya yang adalah besi dan dalam besi. Sehingga pada waktu kami makan minum tubuh dan darah-Mu, kami dikuduskan dan disucikan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang dalam peperangan rohani berikan kemenangan yang luar biasa. Urapi hamba hari ini dalam mengerjakan pekerjaan imamat, sehingga hamba bisa melayani Engkau menurut mau dan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami terhadap Engkau dan sama kami, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita terus angkat pujian ini. Haleluya, glory to God. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Biarlah dalam istighfar. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat roti pada tangan kanan kita. Dengan mata iman kita melihat bahwa inilah tubuh Tuhan. Dan sebelum kita makan tubuhnya, kita mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Sebelum kita minum darahnya, kita dengarkan kembali firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita berlutut semua. Kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita pada hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hidup yang masih ada hari ini adalah kesempatan untuk saudara selalu menyenangkan hati Tuhan. Termasuk kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami yang datang kepadamu. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau, sebab Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Haleluya Tuhan. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengarkan firman, kami sudah menerima tubuh dan darah. Tiba saatnya hari ini kami rindu menyembah. Nyalakan kaki Dian, hubungkan rohmu dengan roh kami. Bangkitkan karya-karya Roh Kudus, dewasakan, murnikan. Penuhkan anak-anakmu dengan Roh Kudusmu. Urapi hamba hari ini. Segala taktik kau segala lapar setan roh jahat coba mengganggu. Roh yang bukan dari Tuhan dalam batu keluar. Darah tulus berkuasa keras. Ampuni dosa kami dan kami siap menyembahmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nyanyikan dalam roh. Why this night, one right now it is not, my this night, one right when it is not, one right it is not, one right when it is not, one it is not, one right when it is not. Ya marana lama si morona, mari sembah dia rana lama nala, ya rana lamu, urana lama nala, si morona lama nala si, ya marana lama nala, ya rana lamu. Urana lamana sembah dia rana lamana sikrona lamana ya rana lamu urana lama simorona sikrona lamana
manala ya maranala masih marana sembadiarana manala sinkronala manala siboronala manala sikranala masih kanala masih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita, kemenangan. Sebab kita perlukan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan saudara, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa berbuat apa-apa dan menjalani hidup ini. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami cinta terjadi, terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut membati, beri damai sudah tinggal di hati. Satu hati turun hati untuk menyatakan kehadiran. Kau berkenan hatiku lebih dari yang kau berkenan jalan-jalan hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, kami memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, kami memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Ya dalam mesin. Kami memerlukan Engkau di dalam segala lingkup hidup kami. Tanpa Engkau dalam hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah mampu bisa berbuat apa-apa. Kami rindu hari ini menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Jika ada penghulu dan roh cantik, beserta orang kuat roh teritorial yang coba melindungi kami naik dari hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus kau keluar darah Tuhan berkuasa. Uranalah mesiklah mesi. Hamba berdoa buat pekerjaanmu Tuhan, GKMI yang ada surah dalam tanganmu. Engkau berkati pekerjaanmu Tuhan, bertambahkan jiwa-jiwa datang juga karena Tuhan. Dan hamba berdoa Bapa, segala progres ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Campur tangan Allah terjadi, sehingga namamu yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Hamba berdoa bagi semua jemaatmu, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Engkau yang tahu segala masalah persoalan mereka. Mari Kau bela, berikan jalan keluar yang terbaik. Mampukan mereka beraktivitas lebih khusus mengiring melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pekerjaan jemaatmu biarlah Tuhan Kau hadir menyatakan kuasa-Mu. Baik sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain, dalam nama Yesus Kau berkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat Ibu Alfrida bersama suami dan anak Grace yang ada di New Zealand. Tuhan juga berkati keluarga ini. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati anak mereka, rumah tangga mereka. Lebih khusus berkat-berkat rohani terus
hidup mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam kasih karunia Allah, pemahaman dan pengajaran firman Allah yang bersumber dari Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu selalu hadir bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa buat keluarga kami dimanapun berada yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan berkati hidup mereka, beri kekuatan, kesehatan, mampukan mereka beraktivitas. Dan yang belum datang kepada Engkau, Kau jamah ketuk itu hati mereka. Yang sudah datang, kuatkan iman dan pengharapan mereka. Kami berdoa buat Iskar Stephen, Vidya Salom, Ana Mikensen Abisa, Engkau yang melukai, Engkau pula beban. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menjawab berdoa buat anakmu Pak Hans, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau juga yang melukai, Engkau pula beban. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Siapa saja yang sakit dalam nama Yesus oleh bilur darah Tuhan, disembuhkan, dipulihkan dalam Tuhan. Anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Bumi, langit dan segala isinya Engkau yang punya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus usaha jemaat-Mu, berkati bisnis, kebun dan segala sesuatu yang mereka kelola, diberkati oleh Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi, mulai dari playgroup perguruan tinggi, hikmat akal budi menyertai mereka berhasil, dan masa depan yang kilat gemilang yang penuh harapan Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka. Kami berdoa Bapa bagi PT Vale Kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Keamanan kondusif Kau berikan bagi Serat Gunung Timur. Kami bebas memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Lebih khusus pemilu kada Lu Timur tanggal 9 Desember 2020. Biarlah Engkau yang pilih bupati dan wakil bupati yang terbaik yang akan memimpin daerah kami. Mampukan KPU, Bawaslu Tuhan dalam melaksanakan pemilu ini secara luber Tuhan. Dan biarlah Bapa, para pemimpin-pemimpin yang terbaik Tuhan, bukan hanya di Lu Timur, di Indonesia, di 270 kota Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin yang terbaik yang Kau akan hadirkan Tuhan. Kami tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar, jumlahnya semakin kecil. Apa berdoa kurang lebih 40 orang dalam nama Yesus Kau pulihkan di Lu Timur. Mereka sembuh, mereka pulih oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Kau hadir. Masalah persoalan di tengah pandemi COVID-19, Engkau solusi, Engkau kemenangan, dan mampukan para pemimpin kami dari pusat pelosok tanah air untuk mengendalikan roda pemerintahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa buat anak Levi yang Kau sudah tambahkan umurnya. Kami juga berdoa buat Ibu Lenianti. Dalam nama Yesus Kau berkati mereka. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah bagi hidup mereka. Ya dalam mesin dalam mesin berkat jasmani dan rohani. Dan biarlah dengan bertambah umur mereka, bertambah pula kesetiaan dan kerinduan yang mengiring melalui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya mari kita akan tutup ibadah kita. Saat ini saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Dan kita angkat satu pujian. Engkau Raja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir melawati dan memberkati
ibadah kami hari ini, seluruh hidup kami hari yang baru, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan, perlindungan Allah, berkat Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga kau fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.